Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutara Reader. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Pisces ya, terkait percintaannya di bulan Oktober 2020. Oke Pisces, seperti biasa sebelum aku mulai, aku mau memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya, yang artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku baca, dan energinya juga bisa kebolak-balik ya Pisces. Itu yang biasa disebut vice versa. So misalnya kalau ini nggak resonate atau nggak cocok untuk kamu, jangan berkecil hati, baper, apalagi marah. Tiap orang memiliki permasalahan yang berbeda-beda, dan saya tidak mungkin bacain energi kalian ini satu persatu di sini. Yang saya bacakan energi secara kolektif yang paling besar. Oke Pisces, apabila kamu ingin reading secara akurat 100%, kamu bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Oke, sebelum mulai aku berdoa dulu ya. Oke, Pisces, kalau bisa kalian ikutin reading ini dari awal sampai akhir ya, jangan dilongkap-longkap ya, takutnya energi kalian ini nggak masuk, terutama ketika aku nih akan shuffle kartu ya, biar energi kalian bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kalau dilengkap-lengkap saya takutnya hasilnya tidak resonate. Oke Pisces, cinta Pisces Oktober 2020. Oops, sorry, kacau kartunya. Oke, Pisces Oktober 2020, cinta Pisces. Seven of Swords. Itu mau kabur kemana kamu? Six of Cups. King of Cups. Knight of Swords, beban pikiran. Ten of Pentacles. Queen of Swords. Three of Swords, sakit hati. Kenapa kamu sakit hati? The Sun. Aku nggak ambil ya, karena ini kebanyakan, dua aja. Dua lagi, Pisces, cinta Pisces Oktober 2020. Aduh, ada The Tower. Knight of Wands. Oke, bottom of the decknya ada Judgment, ada The Magician, Five of Cups, Ace of Wands, The Emperor, King of Pentacles. Oke, Pisces Oktober 2020. Untuk percintaannya Pisces, aku ngelihat di sini Pisces sih untuk percintaannya lagi kurang baik ya. Jadi pikirannya ini lagi semeraut, hatinya juga lagi semeraut kemana-mana. Jadi nggak jelas arah tujuannya. Jadi di sini mungkin kamu dealing dengan seseorang, orang yang kamu cintai. Mungkin orang tersebut tidak menunjukkan atau bahkan mungkin kelihatannya kayak yang nggak mau serius sama kamu ya. Itu dalam benak pikiran kamu ya, kamu merasakan seperti itu ya Pisces. Jadi bisa diibaratkan kayak kamu ini kayak pengen jauh dari dia, pengen ngelupain dia, pengen pergi dari dia, rasanya pengennya kayak gitu terus. Jadi kamu tuh udah kayak yang pikirannya udahlah jauhin aja, udahlah biarin dah,
cari aja yang lain. Jadi pola pikir kamu tuh lebih ke arah situ ya. Jadi terhadap orang yang kamu dealing ini Pisces, kamu tuh berpikirannya udah semrawut kemana-mana ya. Jadi tuh udah mulai nggak beres ya. Jadi mulai nggak beres gimana. Jadi pikiran kamu ya, terkadang kamu berpikir bahwa dia nyakitin kamu gitu, maksudnya dengan cara selingkuh dan sebagainya. Jadi pola pikir kamu seperti itu ya. Jadi kamu belum mendapatkan bukti apakah benar dia selingkuh, apakah benar dia tidak baik untuk kamu ya. Jadi kamu tuh sekarang ini masih menduga-duga. Kamu tahu kan menduga-duga? Jadi kayak masih berpikir tapi kayak beralasan ya. Jadi kamu belum tahu kenyataannya, faktanya apakah benar dia memang seperti itu yang kamu pikirkan ya. Jadi itu yang harus kamu cari tahu terlebih dahulu Pisces. Jangan karena masalah ruwet begini, pemikiran udah kacau, kamu berpikir yang tidak-tidak, berpikir yang tidak normal. Maksudnya tidak normal di sini berpikiran yang enggak, padahal kenyataannya dia tidak seperti itu. Kan kita nggak tahu apakah memang dia seperti itu atau tidaknya ya. Dan orang yang kamu dealing ini, orang yang kamu cintai ini, kelihatannya dia lebih tua dari kamu ya, lebih berumur dari kamu, dan kelihatannya kamu sangat suka sekali dengan orang ini. Kalau dilihat badannya dia kurus ya, badan dia kurus, rambut nggak panjang ya. Kalau maskulin ya, misalnya dia ini lelaki, badannya kurus, rambutnya tidak panjang, seperti itu ya. Badan kalian dua-duanya sama-sama kecil ya, sama-sama kurus ya, jadi cocok lah. Oke, Pisces, di sini ada King of Cups. Emosi kamu harus distabilkan dulu ya, karena emosi kamu lagi nggak stabil di sini. So di sini ada Knight of Swords ya, banyak perang, tapi perang ini lebih ke arah perang dalam pikiran. Pikiran kamu udah lari kemana-mana ya, udah kayak yang semrawut kemana-mana, udah banyak yang nggak benernya. Jadi alangkah baiknya kalau kamu berpikir dia tentang seperti ini, yang kamu pikirkan itu hal yang tidak baik, alangkah baiknya kamu juga cari tahu di belakang apakah benar dia seperti itu atau tidak. Kan enak jadinya ketahuan ya. Jadi kamu juga tenang. Kalau dia memang seperti itu, akhirnya kan kamu tenang, tidak menduga-duga lagi, dan kamu bisa pergi. Kalau memang dia nggak seperti itu, kamu cuma menduga-duga, yang rugi siapa? Kan kamu ya. Kamu belum tahu, mungkin dia lagi ada problem, dia lagi ada masalah. Kita nggak tahu yang namanya kehidupannya. Bisa saja sekarang kita bahagia, tapi bisa saja esok kita bersedih. Tapi ternyata yang bikin kita sedih, ternyata ada hambatan, ada tekanan, ada bahaya dan sebagainya. Jadi langkah baiknya kamu cari tahu dulu, jangan berperang dalam pikiran. Menurut aku berperang dalam pikiran itu berpikir yang tidak-tidak. Alangkah baiknya dicari tahu dulu Pisces ya. Dan di sini Ten of Pentacles. Di sini kartunya cukup positif loh. Orang yang kamu dealing ini kelihatan orang yang penyayang dengan keluarga ya. Dia merupakan orang yang lemah lembut, penyayang, dan kelihatannya dia orang yang sudah mapan ya, atau mungkin dia memiliki status derajat yang tinggi ya. Misal dia seorang pilot, apa mungkin dia seorang pengusaha sukses ya, apapun itu ya. Tapi lihat dari sini sih orangnya dia baik sih, penyayang dengan keluarga, karena kartu ini cukup positif ya kalau menurut aku. Oke, kita lihat di Queen of Swords dan Three of Swords. Pikiran kamu udah berperang, dan di sini sekarang hati kamu yang berperang. Kamu memegang pedang di sini, dan ini 3 pedang juga. Kamu tuh memegang pedang di sini tuh maksudnya itu hati dan pikiran kamu lagi kacau balau ya, lagi kacau balau di sini. Kamu itu membutuhkan ketenangan ya. Jadi kamu harus menenangkan diri kamu. Jangan berpikir yang konotasinya itu terlalu jelek-jelek, manifestasi jelek-jelek ya. Coba manifestasi ini yang bagus-bagus dulu, positif-positif ya. Kalau memang sudah ketahuan dia nggak baik ya udah. Tapi kalau belum ketahuan kamu menduga-duga
yang stres nanti juga kamu sendiri, ya. Jadi kalau menurut aku ya, kamu cari tahu dulu ya. Ini kan hati, di sini sebuah buku ya. Dan buku ini perlu dibuka. Maksudnya nih, hati kamu ini perlu dibuka. Pikiran kamu juga perlu dibuka. Agar manifestasinya yang baik-baik. Jadi alangkah baiknya, lebih baik kan cari tahu dulu, lebih enak Pisces ya. Jadi jangan perang batin, perang pikiran, perang hati dan sebagainya. Kan gak enak loh kalau dituduh-tuduh yang enggak ya. Di sini setidaknya kamu butuh gimana ya, butuh kegembiraan. Coba kamu banyak bermain dengan teman-teman kamu, dengan ya travelingnya nggak usah jauh-jauh lah, mungkin curhat atau apapun itu. Atau mungkin kalau kamu nggak mau curhat, setidaknya kamu ketemu deh dengan teman kamu, luangin waktu gitu ya. Jadi setidaknya pikiran kamu dan hati kamu itu nggak semeraut begitu, jadi nggak kemana-mana gitu loh, pikirannya nggak kacau-kacau seperti ini. Jadi tuh hati kamu dan pikiran kamu ini yang perlu dibuka ya. Jadi jangan sampai berpikirannya itu jelek-jelek aja ya Pisces ya. Jadi kayak kamu tuh Pisces udah kayak yang kesel banget ya, hati dan pikiran kamu tuh kayak yang udah gitu, kata orang tuh gitu, kayak udah nggak tahan, kayak buru-buru, kayak pengen udahlah pergi aja, udahlah udah sampai di sini aja. Jadi pikiran kamu tuh pengennya begitu aja, kayak pengen buru-buru menyelesaikannya, tapi dengan cara kamunya itu nggak mau cari tahu terlebih dahulu ya. Kan kita nggak tahu Knight of Wands di belakang ada apa ya, dia kenapa. Kan alangkah baiknya kamu lebih mencari tahu dahulu tentang ini semuanya, kan jadi enak nantinya ya. Coba kita lihat bottom of the deck-nya ada Judgment. Kamu harus bahagia ya. Ada The Magician ya. Kamu takut ya dimanipulasi, takut dibohongin, takut diperlakukan yang gak enak ya. Takutnya kamu tuh udah berpikir yang bukan-bukan, sudah bimbang, takut dibohongin, takutnya dia nggak serius sama kamu, takutnya dia ninggalin kamu. Ya udah deh, aku shuffle ya kartunya, aku juga penasaran. Oke Pisces, kamu bimbang dengan dia ya, karena perilaku dia, atau mungkin kamu memiliki pemikiran tersendiri terhadap dia bahwa dia bukan orang yang baik, atau dia akan nyelingkuhin kamu atau semacamnya. Coba kita cari tahu ya, apa benar dia seperti itu. Coba apakah orang yang Pisces dealing ini ya, apakah benar-benar tulus mencintai Pisces atau memiliki selingkuhan atau berbuat yang tidak baik di belakang. Kita lihat. Oke, kita cari tahu apakah dia tulus dengan kamu atau memiliki orang lain yang seperti kamu pikirkan. Kita cari tahu ya. Aduh, sorry ya, licin kartunya. Oke, kita lihat orang yang Pisces dealing, apakah memang tulus atau punya seseorang di belakang. Four of Wands. Wow, bagus sekali ya. Dua lagi. Page of Pentacles. Dan di sini ada Nine of Wands, ya. Dan di sini Eight of Swords ya. Bottom of the deck-nya Queen of Swords. Di sini King of Pentacles. Dan ini. Oke, Pisces. Kalau saya lihat sih ya, kalau secara ketulusan dia sayang sama kamu, ya. Dia suka sama kamu. Kalau untuk ketulusannya,
Mungkin kalau ketulusan masih 80 atau bisa dibilang 70% kali ya. Dia memang sayang sama kamu, cuman ada sesuatu yang ngebuat dia ini menjadi ragu ya. Jadi ada sesuatu yang dia pikirkan saat ini ya. Mungkin dia nyari tahu tentang kamu di belakang, atau mungkin ada informasi tentang kamu ya, pernah berpacaran atau pernah dekat dengan siapa, itu ya kayak ngebuat dia kayak sakit hati atau bagaimana ya. Saya sih lebih ngeliat secara itu gamblangnya. Cuma di sini dia lagi menenangkan diri dulu, ingin cari tahu tentang kamu ke depannya, apakah kamu memang layak untuk dia cintai atau tidak. Intinya sih aku ngeliat perasaan dia suka ke kamu, sayang, cuman dia masih ragu-ragu ya. Apalagi di sini banyak pemikiran dia tentang kamu yang ngebuat dia ini ragu ya. Ya memang sih dia kelihatannya lagi ngasih jarak ya ke kamu, dan kamunya juga sama dia juga hubungannya lagi nggak intens ya, lagi berjarak. Jadi bisa kulihat sih di sini dia mungkin lagi punya pemikirannya tersendiri ya. Dia ingin, mungkin kalau lebih tepatnya ingin cari info kali tentang kamu ya. Jadi memang orangnya masih ragu-ragu sama kamu. Nah, kamunya gimana? Masih mau lanjutin atau enggak? Apa kamu mau membuktikan bahwa kamu memang layak untuk dicintai atau tidak? Atau mungkin kamu sendiri yang ragu sama dia? Ya, vice versa, energi bisa bolak-balik. Bisa dia yang ragu, atau mungkin kamu sendiri yang ragu sama dia. Nah, itu dia ya. Jadi perlu bahan pertimbangan ya. Agak sulit juga nih energi Pisces kali ini, karena kalian berdua ini sama-sama nggak saling terbuka. Coba kalau saling terbuka, nggak akan kayak begini loh. Oke, kita lihat deh pesan angel untuk kamu Pisces percintaannya. Pesan angel untuk Pisces Oktober 2020 percintaannya. Pesan untuk Pisces di bulan Oktober 2020. Kan? Oke. Connect with nature. You rejuvenate and inspired by spending time outdoors. Kamu harus refreshingin otak dan pikiran kamu, hati kamu. Ya mungkin untuk keadaan seperti ini, kamu dengan dia mungkin butuh banyak berpikir, atau bisa dibilang mungkin rehat sejenak ya. Untuk kalian berdua ini sama-sama berpikir apakah kalian berdua ini memang layak bersama atau tidak ya. Jadi saran dari angel, ya udah, gak usah banyak pusing, gak usah banyak berpikir yang enggak. Lebih baik kamu outdoor, maksudnya keluar dari rumah kamu, dari halaman ya. Lihatlah sekeliling kamu, banyak tanaman ya, banyak bunga-bunga, pepohonan. Ambillah udara sejuk di sana ya. Itu setidaknya bisa merefleksikan otak kamu dan pikiran kamu ya, agar pikiran kamu bisa lebih fresh, tidak mumet tentunya, bukan? Jadi itu sih saran dari angel. Dan kalau bisa boleh kok kamu adopt sebuah hewan atau hewan ya. Jadi setidaknya itu bisa menemani kamu untuk ya nggak pusing-pusing banget lah ya. Intinya sih seperti itu ya, kamu membutuhkan udara luar sebenarnya. Oke, itu aja sih untuk kamu Pisces. Mungkin saran dari aku juga, kalian berdua harus sama-sama saling berpikir apakah memang layak, pantas untuk kalian bersama atau tidak. Kalau dianya ragu terhadap kamu, apa kamu mau membuktikan bahwa kamu layak atau tidaknya, ya balik lagi ke kamu. Kalau kamu merasa dia tidak layak untuk kamu, ya sudah, tidak apa-apa, ditinggalkan ya.
keputusan juga ada di tangan kamu. Itu aja ya, semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah dan bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.